Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alladzi nawwara qulubana binuril iman wal islam wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah Rabbuna Rabbu sairil anam wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sayyidina sayyidil anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun keadaan kita, mari kita mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat-nikmat Allah ini dipertahankan dan ditambahnya. La in syakaratum la azidannakum wa la in kafaratum inna adzabi lasyadid. Baik nikmat yang tampak kasat mata maupun nikmat yang hanya bisa kita rasakan pakai hati, qalbu kita. Seperti nikmat keimanan, nikmat ibadah, nikmat membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, dan seterusnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, hari ini kita akan membahas dari awal tentang sifat-sifat Allah. Ini sebenarnya kajiannya kajian tauhid. Karena ilmu tauhid akidah ini dibawa ke wilayah, katakan saja wilayah analisis yang tajam, sehingga muncul perdebatan, maka dia menjelma menjadi ilmu kalam namanya. Ilmu kalam itu tercipta disebabkan persentuhan Al-Quran hadis umat Islam dengan pemahaman pemikiran-pemikiran luar, baik filsafat, ya, karena Islam itu berkembang pesat ke Eropa, ke Ethiopia, Yunani terkenal dengan filsafatnya kan. Bagaimana kita menghadapi orang-orang seperti itu? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita perhatikan para nabi dan rasul ini diutus menyesuaikan kepada umat yang dihadapi, termasuk mukjizatnya. Nabi Musa itu diutus ke Fir'aun. Fir'aun itu punya dukun-dukun ahli sihir. Maka mukjizatnya itu bentuknya mengalahkan sihir. Ular yang gede yang bisa menelan semua tongkat yang jadi ular, ya, bisa belah laut. Nabi Sulaiman umatnya itu termasuk alam jin, maka dia tundukkan seluruh jin. Allah tundukkan angin, dia bisa terbang, berjalan di atas udara, ya, di awan, dan bisa berdialog dengan seluruh binatang. Semut mengerti bahasa binatang. Nabi Muhammad mukjizatnya banyak. Ada yang mengumpulkan itu, dia kumpulkan mukjizat Nabi itu sampai 1000 jenis. Dan mukjizat yang paling agung adalah Quran. Kenapa? Karena orang Arab itu paling suka dengan syair-syair, jago mensair, nyanyi syair, maka hadir Quran meruntuhkan gaya bahasa syair-syair orang Arab supaya mereka tunduk. Nah, begitulah cara Tuhan mengutus para nabi dan rasul. Jadi ketika Islam ini hadir ke wilayah yang sangat kuat filosofisnya seperti di Yunani, maka di Yunani itu dikenal dengan seorang nabi namanya Nabi Khidir. Khidir itu filosofisnya langsung ke laduni, ya, dalam sekali ilmunya. Jadi untuk merontokkan akal-akal filsafat yang cerdas Yunani,
Maka Allah hadirkan Nabi Khidir melihat. Maka dalam ilmu ini kita harus mampu mengkombinasikan ilmu akal dengan wahyu, jangan dibentrokkan. Kalau dibentrokkan nanti kita sendiri yang bingung, atau kadang-kadang ya bahasanya gini, kalau akal yang secara akal sehat orang tak bisa terima, maka ajaran Islam nanti ditolak. Maka Nabi pun membahasakan khatibun nas ala qadri ukulihim, bicara dengan manusia sesuai dengan kadar kemampuan akalnya. Sebab kalau terlalu tinggi pun gak mampu akal kita mencerna, maka jadi fitnah nanti sama kita. Ah gila ini Ustaz itu tak paham apa katanya. Cuman kalau kita belajar bersabar itu begini, kalau tak tahu tanya, ya kita diskusikan. Nah kemarin Bapak minta dibahas tentang sifat Allah wujud, qidam, baqa. Ya, sebenarnya bahas sifat ini sudah tinggi. Ya, di awal itu kita membahas misalnya dari asma dulu, sebenarnya Asmaul Husna. Setelah Asmaul Husna baru masuk bahasan af'al, ya, af'alullah, baru bahasan sifat. Jadi sifat ini sebenarnya levelnya level 3, baru bahasan zat. Zat itu levelnya level terakhir kan, mengenal zatnya. Dan yang paling berat ini sebenarnya ketika kita membahas sifat 20 itu, yang pertama ini paling berat karena berkaitan dengan zat, langsung ma'rifat zat dia. Wujud. Sifat Allah itu adalah nomor 1 wujud. Wujud itu artinya ada. Ya. Banyak orang yang tak belajar atau belajar otodidak, dia mengira wujud itu artinya ada bentuk gitu. Ini kesalahan fatal. Wujud, dia kira kalau udah ada pasti ada bentuknya. Nah itu kan, begitu orang berpikir, itu akal biasa begitu kan. Sehingga dia kira Allah itu ada bentuknya. Maka ketika nanti ada sebutan Allah itu bertangan, yadullah wa qa'idihi, kemudian Allah letakkan qadamahu, qadamnya kakinya di neraka, berarti Allah punya kaki. Dalam hadis sahih Allah Subhanahu wa taala meletakkan tangannya di dadaku, kata Nabi, terasa dingin sekali. Nah, jadi hadis-hadis ini, hadis-hadis sahih seperti ini membuat orang berpikir bahwa Allah itu ada jisimnya, ada tangan, kaki dan seterusnya gitu kan. Maka dari sinilah nanti Imam Asy'ari itu menggabungkan kekuatan akal dengan kekuatan pemahaman wahyu Al-Quran hadis, dirasionalkan supaya akal kita tidak terjerembab ke dalam kesalahan fatal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini kita bahas ma'rifat wujud. Ma'rifat wujud ini ya, ma'rifat wujud ini kalau wujud ini sifat zat, cenderung ma'rifat zat jadinya. Jadi baru di awal kita udah bahas paling tinggi kan gitu kan. Nanti kita bahas pelan-pelan ya. Wujud artinya ada. Kalau surah itu artinya bentuk. Nah, jadi surah itu, makanya kalau di patung itu ya cenderung bergambar dia patung. Nah, surah itu gambar bentuk. Jadi kalau sudah berbentuk maka dia ada gambarnya, bentuknya gitu ya. Surah namanya, beda dengan wujud. Kalau wujud ada. Sesuatu yang ada tidak mesti ada bentuknya. Ini sering saya ulang. Contohnya apa? Contohnya ya Bapak Ibu kan merasakan di ruangan ini dingin kan? Nah, dingin, terasa anginnya. Anginnya dingin, udaranya dingin. Bapak Ibu bisa melihat bentuk udara? Bentuk udara gimana? Tidak ada. Tapi kok Bapak Ibu percaya udara itu ada? Padahal nggak ada bentuknya. Nah, ini memudahkan memahami bahwa tidak semua yang ada itu punya bentuk.
Nah, jadi jangan di awal-awal terforward udah pikiran kita, oh kalau Allah punya wujud pasti ada bentuknya gitu kan. Padahal udara sendiri gak ada bentuknya kan. Tapi ada dia. Nah, ini dibuat Imam Asy'ariyah supaya kita memahami Allah itu tidak salah. Ya. Sebagian orang kan, oh sifat Allah itu nggak mungkin 20 banyak katanya. Benar. Sifat Allah itu saya baca dalam Quran ada adil. Adil itu dalam Quran disebut Asmaul Husna, bukan sifat. Nah, jadi kita bagaimana Allah menggolongkannya, kita golongkan aja. Sifat 20 ini adalah sifat akliyah yang diambil dari Quran hadis secara rinci, dan dia sifat pokok yang membedakan Allah dengan makhluk. Sifat utama. Di luarnya banyak lagi. Ya, di luarnya banyak lagi. Kalau secara bahasa, pengasih, dia kasih sayangnya, punya sifat kasih sayang. Kasih sayang itu kan sifat kan. Dalam bahasa Inggris bersiful. Dalam bahasa Arab Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya, itu kan sifat bersiful. Cuman bahasa Quran disebut dengan Asmaul Husna ya, karena Tuhan bilang begitu ya kita ngikutin maunya Tuhan aja dulu kan gitu kan. Adil, itu sebenarnya sifat. Cuman di dalam Al-Quran disebut Asmaul Husna. Nah, gitu kan. Maka disitulah dibedakan mana asma, mana sifat. Sebagian orang kan dianggap untuk menolak teori sifat ini, mereka memasukkan asma itu sebagai sifat. Padahal sebenarnya kalau mereka sudah memahami adil, pengasih, penyayang, memang secara bahasa sifat, tapi dalam Al-Quran itu disebut Asmaul Husna. Akan dibuat ini sifatnya. Wujud. Wujud itu ada itu tidak mesti ada bentuknya. Ya. Nah, berarti wujud ini termasuk sifat zat, langsung kepada zatnya. Ya, yang wujud itu apa? Zatnya sebenarnya kan. Sifat zat. Ini kan. Di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Allah itu tidak punya bentuk, tidak ada warnanya, tak ada rupanya. Dan zat Allah itu tidak terjangkau oleh akal. Ya. Salah satu hadis yang berkenaan dengan ma'rifat wujud atau zat Allah ini, itu diriwayatkan dari Waqi, hadis riwayat Ahmad. Ada seorang sahabat, dia bertanya secara serius kepada Nabi, Aina kana Rabbuna azza wa jalla qabla yakhluqa khalqah. Ya Rasulullah, di mana dulu Allah Ta'ala itu? Sebelum dia menciptakan segala sesuatu, aina kana. Karena itu kan sesuatu yang ada. Aina. Di mana keberadaan zatnya? Di mana kondisinya gitu kan? Aina kana. Kana itu ada, berada. Kun jadilah, adalah gitu ya. Fayakun maka jadilah, adalah ya. Kana. Jadi aina kana Rabbuna, di mana Allah kita ya Rasul? Di mana keberadaannya? Bagaimana keberadaannya sebelum dia menciptakan segala sesuatu? Kata Rasul, kana fi ama. Allah itu di ama. Ma tahtahu hawa wa ma fawqahu hawa. Di bawahnya enggak ada hawa, ya, udara, di atasnya pun enggak ada udara, hawa. Gimana itu mahamnya? Dia berada di ama, di atasnya, di bawahnya enggak ada udara, bawahnya enggak ada udara. Ruang hampa. Ruang hampa itu ada enggak udara situ? Nggak ada. Maka muncullah pemahaman dari hadis ini bahwa Allah itu zatnya, kata Qadi, qalal Qadi, yang al-ama itu adalah yang dimaksud dengan ama, kata Hafiz Ali Al-Qari, dia katakan yang dimaksud dengan ama itu adalah kekosongan murni. Ya.
Ya, Sangkali berkata, yang dimaksud dengan ama adalah sesuatu yang tak bisa diterima imajinasi, tak bisa digapai akal. Susah akal kita mencernanya. Kenapa? Karena akal kita ini diciptakan Allah, termasuk makhluk yang pertama. Memang akal ini berlapis-lapis bertingkat-tingkat. Maka dari situlah dimunculkan istilah, ya, bahasa Nabi, ada yang menyebut ini hadis, ya, tafakkaru fi khalqillah. Kalau kamu mikir, pakai akal, yang dipikir itu cukup ciptaan Allah. Wala tafakkaru fi zatillah. Jangan pikirkan zatnya. Ya. Kenapa? Karena zatnya itu sangat rahasia. Nanti kalau kita mencari-cari zatnya, ya, mikirkan bentuk zatnya, nggak ketemu. Karena akal memandang zat itu pada saat kondisi akal kita koma atau standby, tak berfungsi. Maka rahasia ma'rifat itu, Pak, rahasia terdalam ma'rifat itu adalah fana. Hai Daud, bagaimana engkau memakrifatiku, mengenaliku, kata Allah dalam kitab Ma'rifatnya Ibn Abi Salam, dikutip riwayat itu. Lalu Nabi Daud berkata, ya Allah, aku memakrifatimu dengan merasa diriku hamba, la haula, tak ada kekuatan, hina, lemah, dan aku menganggap engkau maha kuasa, maha hebat, maha segalanya. Maksudnya apa itu? Di dalam ilmu tasawuf, tarikat, maksudnya untuk mengenal Allah itu ma'rifat sempurna adalah kita harus mematikan diri, memfanakan. Kita harus masuk ke wilayah la haula wala quwwata illa billah. Ya. Ini sebenarnya rahasia dari ilmu ma'rifat. Jadi orang ma'rifat itu orang yang merasa la haula wala quwwata illa billah. Sama dengan perkataan Umar bin Khattab, orang yang sudah sampai ke puncak ilmu, nanti dia akan merasa la haula wala quwwata illa billah. Itu puncak ilmu. Puncak ma'rifat di situ. Jadi kalau kita masih merasa bisa mengenal zat dengan akal kita, itu nggak kenal itu. Jadi dia bisa dirasakan, pakai dipandang, pakai kolbu, pakai mata hati, apabila kita sudah mati. Yang selalu kita bahasakan dengan bahasa Nabi, ta'allamu, ketahuilah, lan tarawna rabbakum, kamu tidak bisa melihat Tuhanmu, hatta tamut, sampai kamu mati. Sampai kamu merasa fana, binasa, la haula wala quwata illa. Kan itu juga itu. Kan sama sebenarnya, cuma lapasnya, pilihan bahasanya, pilihan katanya yang beda. Isinya sama. Kamu tak bisa melihat Tuhanmu sampai kamu mati. Mati itu apa? Kosong. Ama. Kita kosong, merasa nggak ada apa-apanya. La haula, iya, merasa nggak ada berdaya. Orang mati kan, Pak, la haula kan? Iya kan? Kalau orang sudah mati, la haula wala quwata illa billah. Mau bapak buang dia, nggak bisa ngapa-ngapain. Itu orang mati kan begitu. Nah, itu sama, tapi bahasanya, ungkapannya beda. Itu cara mengetahui, menatap, menyaksikan wujud zat. Jadi kita harus menjadi kosong karena dia berada di kekosongan murni. Kosong itu apa? Panah. Panah itu apa? Mati. Mati itu apa? Enggak ada lagi binasa, yang ada hanya Allah saja yang terlihat. Itu juga itu. Jadi kalau ada orang makrifat tapi sombong, agak benar itu. Dia kalau udah makrifat la haula, dia merasa tidak ada apa-apanya, baru bisa kenal. Maka Allah itu dirasakan. Maka kalau kita ibadah dengan merasa la haula, Allah, nikmat terasa.
Kalbu kita terasa nikmat, nyaman, mata kita nangis. Ya lah, kita ngerasa bukan kita yang gerakin. Kita fasa aja. Allah itu dilatih. Nah, walaupun saya ngomong, saya ngerasa bukan saya yang gerakin badan saya ini. Kan beda gerakannya, Pak. Nah, saya sudah merasa. Halus dia. Kalau gini-gini saya ini hawa nafsu diri saya. Kelihatan kasarnya. Ya. Dan kita akan menikmati itu gerakan itu. Karena dia sebenarnya wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan dari ruhku. Di balik ruh rasa yang kita rasakan itu ada dia. Nah, jadi wujud Allah itu tak bisa digapai kecuali kita fana. Nah, bagaimana orang-orang yang sudah fana menjelaskan wujud Allah itu? Allah itu gak ada rupa, gak ada warnanya. Ya, zatnya itu gak ada warna, gak ada rupa, tapi bisa dirasakan, dipandang. Payah saya memahaminya, Ustaz. Masa memandang yang tak ada rupa, tak ada warna, macam mana caranya? Coba Bapak, karena dia pakai ilmu rasa, ilmu tasawuf. Coba Bapak, kan Bapak lagi makan ini kan, terasa manis nggak teh ini? Terasa ya? Ini, saya coba aja langsung nih. Bismillah. Manis. Nyata nggak manisnya? Kalau Bapak lihat pakai mata kepala, nggak nyata manisnya. Tapi dilihat pakai rasa, nyata nggak? Nyata. Manis ini. Oh, nggak manis itu. Teh itu pahit, kata orang. Enggak manis, saya sudah rasa. Enggak, mana ada teh yang manis? Pahit semua teh katanya. Berkelahi lah kita kan. Karena ini nggak lihat gula di dalamnya, Pak. Dia bilang pahit kan. Oh enggak, saya sudah rasa manis. Demi Allah, saya sudah rasa manis. Nyata manisnya. Enggak, saya tidak ada lihat manis. Coba, mana ada manis di sini? Yang ada teh. Saya lihat teh pahitnya ini. Kalau teh, mana ada teh manis? Yang manis itu gula. Kalau teh kan pahit. Begitulah kadang kalau orang belajar syariat tak belajar hakikat. Jadi berkelahi dia. Yang hakikat tahu dia isinya manis, sudah dirasakan. Orang syariat kan nggak lihat dia manisnya. Nah, dia debat orang hakikat. Nah, harusnya pun saling pengertian, orang hakikat pun jangan maksakan diri. Oh iya, seluruh teh memang pahit, kecuali teh itu dikasih gula. Gula kan manis. Ya gitu aja bahasakannya. Kalau nggak mau diterima ya sudahlah. Maka bertuhan itu Pak, Bu, jangan semata pakai akal pikiran. Nggak ketemu wilayah jat. Kalau bahasa Syekh Bukhari Jilani, kalau kita nggak belajar kolbu, ilmu hakikat, tarekat, kita tidak akan bisa mengenali jat. Nggak sampai ilmu kita. Setinggi-tingginya mengenali sifat, itu pun sifat yang jahil, yang mudah dijangkau akal. Ini ruh kita, kolbu kita ini dapat ilmu dari mana? Baca Quran, pakai akal kita pahami. Baca hadis, pakai akal kita pahami. Dapat ilmu dari akal, dari Quran, dari hadis. Mikir kita dapat ilmu dari akal. Kita lihat mata kita, oh itu jam itu sekarang jam 9, dapat ilmu dari mata. Saya tadi dengar berita sudah dibatalkan itu rancangan undang-undang, dapat ilmu dari telinga. Gitu kan? Kalau kolbunya nggak dapat ilmu, rasa, macam mana dia mau cerita? Tapi kalau kita i'tikaf fana, ya Allah nikmatnya bersama. Dia nggak bisa ngerasain kita nikmat bersama Allah, karena rasanya nggak hidup. Nah, maka dia tidak dapat ilmu kan? Aku semalam mimpi ketemu Nabi Muhammad, ketemu Abu Bakar, Umar. Nggak ada, aku nggak pernah mimpi gitu. Cuman itu orang dia nggak ngalami.
Kan susah jadinya. Nggak percaya dia orang yang nggak ngalami dia. Maka ilmu rasa itu adalah ilmu amal, ilmu pengalaman. Maka disebutlah ilmu tarekat itu namanya tasawuf amali. Tasawuf diamalkan, dijalani, dialami langsung. Gitu. Ya. Maka dalam ilmu tasawuf orang-orang yang spiritualnya tinggi, ya Allah itu nggak ada bentuk, dia bisa dirasakan. Kalaupun nanti muncul bentuk, ya, dimunculkannya bentuk itu namanya tajalli. Tajalli. Tajalli itu apa Ustaz? Penampakan. Dia nampakkan keberadaannya, sifatnya. Ya. Bapak percaya sama jin? Percaya jin ada? Percaya. Macam mana Bapak membuktikan jin itu ada? Macam mana Bapak nampakkannya? Macam mana? Macam mana Bapak mentajallikan, menampakkan supaya jin itu nyata? Ambil wadah manusia, letakkan jin seorang, tarik jin itu, masukkan kemari, berubah dia. Nampak jinnya? Nyata? Ya nyata. Nyata kan? Nyata. Dia pakai tangan yang orang kerasukan itu. Kan berubah, tingkahnya berubah, suaranya berubah. Berarti jin itu nyata. Jadi diambil kendalinya. Nah, kalau Allah Ta'ala itu, kalau dia ambil kendali seseorang, diambilnya kendali diri Nabi SAW. Wa ma ramaita idza ramaita walakinallaha rama. Bukan kau yang memanah Muhammad, akulah yang memanah. Jadi yang memanah itu Allah Ta'ala. Ini diambil kendali namanya. Kayak mobil disetir langsung. Langsung diambil alih Allah kendali penuh. Maka Nabi Muhammad ketika itu kalau dia apa yang ngomong saja langsung jadi. Kun katanya. Jadi. Belah bulan. Terbelah itu bulan. Karena waktu dia belah bulan itu bukan Nabi Muhammad. Itu tajalli Allah pada diri Nabi. Kalau Allah tidak tajalli dalam diri Nabi, Nabi nggak bisa apa-apa, nggak bisa belah bulan. Gimana tangannya belah bulan coba? Gimana caranya? Tapi ketika Allah tajalli, dia lihatkan, dia buktikan di diri Nabi, dia ambil alih Nabi SAW jasadnya, belah, terbelah bulan itu. Dan itu dialami orang-orang spiritualnya tinggi. Maka pada saat nanti orang spiritualnya tinggi, kadang-kadang diambil alih Allah. Jasad ini semua diambil alih. Kun, kita bilang, jadilah, fayakun, langsung jadi. Kalau teman-teman saya itu, ada tuan saya itu, begitu ada orang sakit, kerasukan, dia obati, pada saat itu tajalli Allah dalam dirinya. Dia bilang, kamu kasap seperti kasapnya saya. Langsung dia bisa kasap seperti dirinya, langsung. Tapi itu bukan saya katanya. Saya diambil kendali sama Allah Ta'ala. Langsung jadi. Nah, salah satu kalamah Syekh bekerja di kum biizni, bangkit engkau, bangkit dari kubur. Nah, maka kalau Habib Rais menyebut salah satu maksud kita, wali itu tidak selamanya dalam diri kita. Tidak selamanya kita bisa jadi wali, berubah-ubah. Karena wali itu secara bahasa artinya kekasih, wakil. Enak aja kau mau jadi wakil Tuhan di bumi. Siapa rupanya kau? Kan gitu maksudnya. Siapa rupanya ente kok enak-enak kali ngerasa wakil Tuhan. Kalau Allah ambil kendali kita, baru kita jadi wakilnya. Pada saat itulah kita wali. Pada saat jadi wali nyata, jadi. Pada saat tidak, ya enggak, kita jadi orang biasa. Makanya kan unik, ada orang gila dekat wali seperti Wan Sehat. Karena gila Wan Sehat itu beda dengan gila orang biasa. Kalau gila orang biasa memang gila stres. Kalau Wan Sehat gilanya karena cinta, terlalu cinta sama Allah, gila putus saraf akal, nggak connect. Nah, dia kena gilanya kena cinta, majub,
Majub itu, itulah yang wali majub. Ini. Katanya. Sini kok. Apa sih? Ini kota ini bawa ke showroom mobil. Beli mobil Pajero. Jangan buka isinya. Pergi dia. Tanya, berapa mobil Pajero? Sekian. 1 M. Buka, uangnya dihitung pas 1 M. Padahal di dalam kota itu tadi daun. Nah, itulah namanya tajalli Allah. Pada saat itu dia wali. Ya. Termasuk Nabi Musa. Ya Musa, belah bulan, belah laut. Lemparkan tongkatmu. Itu kan Allah dulu. Kalau belum ada perintah, mana bisa? Tajalli dulu Allah dalam diri kita. Ya. Makanya di riwayat, walaupun riwayat ini mungkin cenderung Israiliyat, tapi ya logika. Nabi Musa sakit, dia berdoa, kabul. Dia berdoa, kata Allah, ambil daun itu. Satu waktu sakit lagi. Enggak berdoa, enggak mohon Allah, diambil aja daunnya. Loh, kok enggak sembuh? Kemarin kan sembuh ya Allah. Ya kemarin kau minta petunjuk sama aku sembuhkanlah. Ini kau ambil aja pula itu. Kau kira pohon itu yang menyembuhkan dirimu, yang enggak kusembuhkan, kata Allah. Karena yang menyembuhkan Allah Ta'ala. Maka ada seorang dokter wanita itu udah lama di YouTube atau di TikTok itu saya lihat. Dia cerita apa? Saya selama jadi dokter, setiap saya mengobati, saya mohon ke Allah supaya mustajab doa ini sembuh. Itu rata-rata pasien saya sembuh sehat. Begitu saya berkelahi sama suami saya, stres, tengkar di rumah, nggak menentu, semua pasien yang saya tangani rata-rata tidak ada yang sembuh. Padahal obat yang saya kasih sama, penyakitnya sama, obatnya sama. Ada yang sembuh, ada yang tidak. Kok bisa begitu? Padahal itu ilmu alam kan. Obatnya sama, penyakitnya sama. Ada yang sembuh, ada yang tidak. Kok bisa? Secara logika kalau obatnya sama, sakitnya sama, pasti sembuh. Tapi kenapa kenyataannya nggak sembuh? Sebagian yang sembuh. Nah, ini kan masalah. Artinya apa? Yang membuat obat itu bekerja ada campur tangan Allah Ta'ala. Karena disertakannya doa, tawakal. Itu yang buat dia berhasil. Maka dia mengakui keberadaan Allah itu dari mengalami. Nah, jadi jatnya itu ya kita bisa buktikan dari pengalaman. Pengalaman spiritual, pengorbanan, kehidupan, perjalanan hidup. Baru nanti Allah itu nyata keberadaannya. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka wujud Allah ini dia nggak ada bentuk, nggak ada rupa, nggak ada warna, tapi dia bisa bertajalli, bertahwil dalam bentuk alama yasha, suka-suka hatinya. Mau tajalli di mana dia? Nabi Yusuf, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Sesungguhnya Juleha menginginkan Nabi Yusuf dan Nabi Yusuf pun sangat pingin sama Juleha. Hampir terjadi perzinahan. Laula ra'a burhanun, sekiranya Nabi Yusuf tidak melihat burhan. Burhan itu apa? Kata Ibnu Abbas dalam tafsir Ahkam Al-Qurtubi, burhan itu Nabi Yusuf melihat wajah ayahnya Nabi Yakub. Di depannya langsung dia terhenti. Dia langsung lihat wajah ayahnya. Siapa yang muncul itu? Itu namanya Allah, tajalli, sifat Allah. Bukan Nabi Yusuf itu, Yusuf di sana. Itu Allah yang hantarkan. Kenapa Allah mentajalikan, menampakkan dirinya dalam bentuk Nabi Ayub, Nabi Yakub, ayah Nabi Yusuf? Kenapa?
Ya karena orang yang paling dia segani, dia sayangi, dia hormati, dia patuhi adalah Nabi Nabi Yakub, orang tuanya. Maka Allah meminjam wajah bentuk hambanya, wajah Nabi Yakub untuk menyampaikan pesannya. Kenapa dia pinjam itu? Seolah-olah dia pinjam. Karena dia nggak ada bentuk, nggak ada rupa, nggak ada warna. Dia mau ngasih pesan kepada hambanya yang soleh. Gimana caranya? Kalau nggak lewat wadah satu bentuk, itulah namanya tajalli. Allah mau ngasih pesan kepada Nabi Musa. Nabi Musa mau diangkat Nabi. Apa yang dilakukan Allah? Muncul api dalam sebuah pohon. Ya Musa, hei Musa, kemarilah engkau. I'la'na laik, buka sendalmu. Innaka biwadil muqaddasi tuwa, engkau sedang berada di bukit yang disucikan. Buka sandalmu. Innani anallah, aku adalah Allah. Kata Ibnu Abbas, api yang dimaksud itu cahaya. Allah berada dalam cahaya itu. Bukan zatnya kecil di cahaya itu maksudnya. Allah bertajalli dalam bentuk cahaya. Seolah-olah cahaya itu ngomong ke Musa. Kenapa Allah bertajalli dalam bentuk cahaya, mengambil alih cahaya untuk menyampaikan pesan? Karena qalbu Musa, Nabi Musa sedang membutuhkan api cahaya. Kecenderungan api itu. Nah, begitulah. Jadi Allah bisa tajalli dalam bentuk wajah guru mursyid Nabi Yakub, ayahnya atau mursyidnya dalam tarikat mursyid. Maka nanti kalau Bapak Ibu ikut tarikat, kalau ada keadaan darurat, itu wajah mursyid muncul depan kita. Kalau bahasa orang ramenya terbayang. Tapi kalau Bapak Ibu enggak bermursyid, enggak ada mursyidnya, ini mohon maaf nih, ini saya hanya ngasihkan ilmu. Ada seorang bapak mau berzina dengan pelacur, tiba-tiba terbayang wajah istrinya atau anaknya. Kaget dia. Itu teguran, jangan. Ingat anak istrimu, kata Allah. Jadi Allah mengingatkan kita, dia nggak ada bentuknya. Bagaimana dia mengingatkan kita? Ngasih pesan. Lewat orang-orang yang kita senangi, kita cintai, sesuatu yang kita butuhkan. Maka orang miskin, fakir miskin tuh dapat rezeki nombok dikali 10 juta. Itu langsung nangis. Dia merasa bersyukur. Dia merasa itu Allah yang kirim uang itu. Karena seumur-umur hidup dia nggak pernah dapat uang segitu banyak. Kaget dia langsung nangis dia. Itu Allah yang ngirim. Itu namanya seperti tajalli. Tapi dalam bentuk uang yang dia butuhkan. Supaya apa? Supaya dia semakin dekat sama Allah, makin yakin. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang-orang tarikat ini kan sering dipitnah kelompok tertentu. Dianggap nyembah guru. Kenapa ya? Karena mereka nggak paham ilmunya. Nggak nyampe ke situ. Memang dalam tarikat nanti mursyid itu sering muncul di wajah kita. Wajah mursyid namanya. Kenapa sering muncul? Yaitu negur. Karena Allah sering menyampaikan pesan lewat guru. Guru ruhani kita. Maka kalau bahasa guru kita, Tuhan, macam mana membedakan itu Tuhan atau Allah Ta'ala yang hadir? Kalau itu saya tahu, berarti saya yang buat. Itu saya. Tapi kalau kejadian itu saya tidak tahu, itu Allah yang negur. Masih tahu. Itu aja. Makanya kalau kita tanya mursyid kita, Tuhan saya, tuanku, kemarin muncul tuanku gini. Tuhan saya muncul gini-gini. Mereka senyum aja. Karena dia nggak tahu. Nah, senyum aja suruh baik sangka. Karena itu Allah yang negur, bukan dia. Tapi kalau dia tahu, berarti dia yang membuat. Dia yang baraga sukma atau gimana gitu ya. Nah, dia yang menyampaikan pesan. Ya. Nah, begitu. Karena kita ini, kalau bahasa hadis sahih, Allah itu dihijab cahaya. Lau kasyafahu,
sekiranya dia ungkap hijab cahayanya itu, zatnya itu hijab cahaya, lau kasyafahu, sehingga kalau dia buka hijabnya, apa yang terjadi? Lah tarakot, maka semua yang memandang zatnya itu langsung lebur, hancur, binasa. Nggak kuat. Maka hijab Allah itu adalah rahmat, kasih sayang. Jangankan Allah Ta'ala, matahari aja diletakkan sejengkal ke kita, gimana rasanya? Meleleh kita nih, Pak. Udah nggak kuat. Karena cahaya Allah lebih terang dari cahaya matahari. Cahaya zat itu lebih terang aslinya dari cahaya matahari. Maka Allah katakan, Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu zatnya seperti cahaya langit dan bumi. Itu kan sifat zat langsung. Allah. Bagaimana Allah? Nur samawati wal ard. Dia terangnya, sifatnya seperti cahaya langit dan bumi. Sangat terang. Saking terangnya kita nggak bisa melihatnya pakai mata kita. Dan sifat cahaya itu meliputi. Maka masuklah konsep zat itu, wallahu muhitu bikulli syai'. Allah itu meliputi segala-galanya. Ditambah lagi perkataan Ibnu Abbas, perumpamaan Allah atau kekuasaannya dibanding alam semesta semua isinya seperti debu diletakkan di tengah telapak tanganmu. Letakkan debu telapak tangan kita, begini sudah terlihat semua. Kira-kira begitulah Allah menatap seluruh semesta. Karena dia meliputinya. Wal arda qabdahu yaumal qiyamah. Bumi langit dalam genggamannya. Ini perumpamaan. Cuma kita ini kan Pak merasa tidak diperhatikan Allah. Cuma kita ini kan Pak selalu lalai, tak merasa diperhatikan Allah. Padahal sholat ini untuk membentuk itu. Engkau memandang Allah seperti benar-benar menyaksikannya. Atau kalau tak mampu, rasakan dia memperhatikanmu. Maka Tuhan Allah Ta'ala membahasakan kepada Nabi apa ketika susah? Wasbir, bersabarlah hai Muhammad. Fa innaka bi a'yunina, engkau senantiasa dalam pandangan mata kami. Kami senantiasa menyaksikan engkau, perhatikan engkau. Maka kalau ada sesuatu yang tidak benar, turun ayat menegur. Itu bukti bahwa Allah memperhatikan Rasulullah, Nabi Muhammad dan sahabat. Maka turun Quran. Maka wujud Allah itu tak ada bentuk, tak ada rupa, tak ada warna. Bagaimana maksud Allah itu? Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Makanya Ibnu Abbas dia takwil, tangan itu maksudnya anugerah pemberian Allah itu jauh lebih besar, lebih mulia dari pemberian mereka. Ainama tuwallu fasamma wajhullah, kemanapun kau hadapkan wajahmu di situ ada wajah Allah. Maksudnya apa? Ibtigha wajhillah, barang siapa beramal soleh mengharapkan wajah Allah. Maksud mengharapkan wajah Allah, mengharapkan ridho Allah. Nah, kalau ditakwil begitu sama ulama. Kenapa? Karena nggak ada bentuknya memang. Yang berbentuk itu makhluk. Itu tempat tahwilnya, tempat tajallinya untuk menunjukkan adanya dirinya. Itu supaya kita yakin sama dia. Nah, makanya karomah itu nggak boleh dimain-mainkan, marah Allah Ta'ala kan. Artinya kita paksa dia terjadi dalam diri kita, nggak bisa. Untuk melakukan sesuatu, nggak mau, nggak bisa kita atur Allah itu. Ya. Masyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang dimaksud dengan ma'rifat wujud zat. Wujud zat itu tak ada bentuk. Maka dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, nanti sifat 20 ini itu semuanya disebut sifat maknawi, sifat ma'ani dan maknawi. Nah, ma'ani, maknawi, sifatnya makna, bukan jisim. Itulah bedanya dengan akidah Salafi misalnya. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah itu sifatnya Allah itu ma'ani dan maknawi. Ma'ani, maknawi apa? Makna wujud ada, makna nggak ada bentuk tapi kidam, sedia, tidak ada awal. Itu kan makna kan, tidak ada awal.
Bukan bertangan, berkaki, bukan duduk di atas aras, bukan begitu. Kalau bertangan, berkaki itu berarti jisim. Kalau dia berjisim seperti kita, jadi makhluk lemah lah dia. Tapi kalau dia mengendalikan seluruh jisim, ya dia maha kuasa. Ya. Maka ketika disebut walillahi junudus samawati wal ar, Allah itu punya pasukan langit dan bumi. Ada junud pasukan-pasukan Allah di langit dan di bumi. Berarti kan kalau pasukan raja dia, penguasa. Pasukan Allah itu bentuknya apa? Pasukan Allah itu zatnya bukan? Bukan kan? Bentuknya apa? Bisa malaikat, bisa orang beriman di alam nyata, bisa burung ababil, itu pasukan tentara Allah. Bisa bumi ini, gempa bumi dia buat gempa, ini pasukan. Alam ini semuanya tentara Allah. Hati-hati kita. Ya. Kalau dia suruh bumi goyang, hancur, gempa bumi. Itu tentara Allah itu. Ya. Jadi tentara Allah banyak. Bisa angin itu tentara Allah juga. Hancurin, hancur. Angin topan. Api pun itu junudullah. Ya. Itu pasukan Allah. Nah, itulah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia mentajalikan dirinya dalam angin, dia habis lagi. Ngeri kita lihat angin itu kan. Menggulung. Kalau angin topan tuh, kan ngeri kita lihatnya, Pak. Kenapa? Dia itu tajalli kuasanya. Dia tunjukkan kuasanya, dia lipat bumi itu. Kita pun, ya Allah, tersentak kita melihatnya. Apa tsunami Aceh kan kaget kita. Baru sadar orang, Allah Maha Kuasa. Ternyata Jepang gitu hebat juga, nggak ada apa-apanya kalau dibuat Allah gempa. Apalagi Amerika, berapa kali di sana tornado muncul. Untuk apa? Untuk merontokkan akal mereka. Kenapa? Bom atom teknologi mereka itu mereka nggak bisa menghadang topan tornado. Sekuat apapun senjata mereka nggak bisa. Artinya Tuhan menunjukkan dia, ini loh aku paling kuasa. Jangan kalian mentang-mentang hebat, teknologi tertinggi di dunia, kalian pikir gak ada bisa ngalahin. Nih, lihat nih. Itu peringatan. Supaya orang tunduk, patuh. Supaya manusia ini mengakui kekuasaan Allah Ta'ala. Nah, maka dalam memahami ayat-ayat yang sifatnya mutasyabihat tadi, atau apa, itu sering ditakwil. Seperti Imam Ali, beliau mengatakan apa? Allah itu menciptakan aras, bukan tempat zatnya, tetapi menunjukkan keagungannya. Kenapa dia sebut istawa alal arsh? Pak, Bu, manusia secara umum itu kagum dengan raja, menghormati raja yang berada di singgasananya, benar? Wow, kalau sudah datang raja berada singgasananya yang mewah, manusia kagum. Maka Allah tunjukkan istawa alal ars. Arasnya itu singgasana itu luar biasa hebatnya, dan dia pemilik kekuasaan singgasana itu. Supaya akal kita rontok sebenarnya. Maka kata Imam Ali untuk menunjukkan keagungannya, bukan tempat zatnya aras itu. Dia bisa tajalli di aras, jumpa Nabi Muhammad. Bisa tajalli di Bukit Tursina dalam bentuk api cahaya, jumpa Nabi Musa. Bisa tajalli di depan kita lagi sholat. Janganlah kau meludah ke depan, karena engkau, Allah berada di antara dirimu dan Ka'bah. Kita dialog. Nggak boleh meludah ke depan lagi sholat. Kalau meludah ke kiri, nggak boleh menghina Allah. Nggak boleh lewat di depan orang sholat. Lebih baik kalian berhenti puluhan tahun daripada lewat. Kenapa? Lagi dialog. Nggak boleh diganggu orang lagi khusyuk. Itu kalau kita mengerti. Jadi bisa di antara diri kita dan Ka'bah, bahasa Nabi, bisa seolah-olah melihat. Ya terserah dia.
Kalau Allah nggak di atas, kenapa Nabi Muhammad disuruh jumpa Allah di atas? Ya, suka Allah lah. Arsy itu kan tempat paling mulia. Kenapa Allah jumpa Nabi Musa di Bukit Tursina, bukan di Arsy? Ya, terserah Allah saja. Mau jumpa di bumi, mau di mana, terserah dia kan. Orang dia meliputi segalanya. Ka'bah itu rumah Allah. Nah, itu rumah warga. Kalau kita punya rumah, kita tinggal di rumah. Kenapa orang? Ada nggak ulama yang bilang Ka'bah itu tempat tinggal Allah? Ada? Mana ada? Kenapa Ka'bah itu walaupun disebut rumah Allah bukan tempat tinggal dia? Nggak ada ulama bilang tempat tinggal dia di situ. Mengecil lah dia. Itu tempat paling mulia di bumi. Arsy itu Baitul Ma'mur, tempat paling mulia di alam Jabarut, dimensi Jabarut. Maka kalau orang diangkat ke tempat paling mulia di dimensi yang paling mulia, nah itu tanda dia orang mulia. Kalau Allah mau ketemu, misalnya presiden, dia mau ketemu di istana, di ruang kerjanya. Presiden mau ketemu kita di Masjid Agung Sunda Kelapa. Presiden mau ketemu kita di Hotel Bintang 7. Presiden mau ketemu kita di IKN. Mana yang paling mulia? Ukuran kita. Ya terserah dia kan, mau ketemu di mana. Dan tempat paling mulia saja. Tapi dia bertemu kepada kita di tempat-tempat mulia. Karena dia tidak mau dihinakan. Gitu kan? Maka dia berjumpa Nabi Muhammad di Arsy. Kan Nabi Muhammad paling mulia. Bertemu Nabi Musa di Bukit Tursina, lembah yang disucikan. Ini tempat suci kata Allah. Nah, bertemu kita lagi sholat di masjid, di antara dirimu dan Ka'bah. Begitulah. Ini yang dipahami dari ma'rifat jat tadi itu. Ma'rifat wujud. Jadi kita sholat itu cukup menggunakan rasa qalbu kita. Di balik rasa qalbu kita ada Allah, wilayah jat. Kita la haula. Supaya dia muncul terasa betul keberadaannya, kita harus berada dalam posisi la haula wala quwata illa billah. Allah. Ini kalau sholat sendirian, ya, terasa di balik rasa itu dia ada dia. Kalau sholat jemaah tak bisa begitu, apalagi jadi imam kan, ringankan aja Allahu Akbar, tapi kita ngerasa nggak ada apa-apanya juga, cuman diringankan. Maka teman saya kalau Ustadz Iqbal itu kan, dia di tajalli af'alnya dia, betul-betul dia di fana afal. Allah dinikmatinya betul. Jadi gerakan tangan itu terasa nikmat, dinikmati. Tunggu dari dalam yang gerakan, jangan maunya kita. Tunggu yang ruh yang paling dalam itu merintah, nyuruh gerakan dia pelan. Dan dia gerakannya sangat halus, karena Allah itu maha lembut, maha halus. Sifat Allah itu lebih kepada peminim, kasih sayang. Ya, walaupun sifat Allah tegas, qahar ada juga. Tapi kasih sayangnya mengalahkan marahnya, murkanya. Jadi sifat peminimnya seolah-olah mengalahkan sifat kelakiannya. Tajalli sifat ya, tapi jangan disalah pahami. Beginilah memahami wujud Allah. Jadi wujud zat itu gak ada bentuk, gak ada rupa. Maka di dalam kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai nanti ke puncak, Allah itu tidak di kanan, tidak di kiri, tidak depan, tidak belakang. Ini tauhid Imam Tahawi, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Ghazali, Allah itu tidak bertempat, ya, tidak berada dalam ruang dan waktu. Yang berada dalam ruang dan waktu itu makhluk. Tapi boleh nggak Allah berada dalam ruang dan waktu? Suka-sukanya. Hakikatnya dia meliputi segalanya. Mau dia masuk ke dalam ruang waktu, dia ambil alih tangan Nabi, tangan sahabat, berarti dia di ruang waktu kan? Suka dia. Karena di luar ruang dan waktu itu pun tempat.
di luar ruang dan waktu. Di luar ruang, ya tempat juga kan. Tempatnya di mana? Di luar ruang. Makanya bahasanya meliputi. Tauhid itu meliputi segala-galanya. Meliputi alam nyata, meliputi ruang dan waktu, meliputi alam gaib. Dia menguasainya. Nah, makanya dia bisa mati tengah 10 gini. Kutub utara mati satu, kutub selatan mati satu, Amerika mati satu, serentak dimatikan. Ya, terserah dia, orang dia meliputi. Yang mana mau dia matikan serentak, silakan saja kan. Nah, baik, saya kira itu saja penjelasannya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Tapi memang memahami ini kalau kita sudah berjalan di spiritual, enak, sederhana memahaminya. Tapi kalau belum pernah merasakan, ya mudah-mudahan saja bisa dipahami lah ya. Tapi begitulah ayatnya, begitulah pengalamannya. Jadi ayat yang dijelaskan tadi, tajalli Nabi Yusuf, tajalli Nabi Musa, tajalli Isra Mi'raj Nabi Allah Ta'ala, itu dialami oleh pengalaman guru-guru spiritual kita yang tinggi. Mereka juga mengalami percikan-percikan seperti itu, sehingga kita memahaminya seperti itu. Oh, ternyata ini maksudnya gitu. Jadi untuk menjelaskan yang begitu tadi lewat pengalaman spiritual. Nah, disitulah bedanya akidah orang yang bertasawuf, bertarikat dengan orang yang belum. Tidak sampai ilmunya ke sana kalau kita belum. Dan saya juga mendapatkan ilmu ini sesudah mendalami tarikat lebih dari 10 tahun. Baru ketemu dengan ma'rifat wujud jat ini. Ya. Oke, kalau ada mau tanya silakan.